semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dirinya. Jadi ini update energi siapapun yang kamu pikirin saat ini. Kita lihat perasaannya, yang pengen dia ungkapkan sama kamu tuh apa. Oke, perasaan dan apa yang pengen dia ungkapkan. So, this is general reading. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana yang namanya energi vice versa itu bisa terbulak-balik. Perlu diingat kalau yang namanya fun reading seperti ini diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi perlu kebijaksanaan diri kamu untuk bisa menelaah informasi yang aku berikan. So, untuk yang ingin claiming energi healing, bisa enjoy the reading, sit back, relax. Kita relax dulu, baru menikmati readingannya. So, kita langsung mulai aja. Sebenarnya planningnya hari ini adalah membuat aku bakal upload tentang, kalau nggak hari ini besok, upload tentang zodiak bulanan. Cuman dari tadi tuh agak ini ya, lama dia editingnya lama. Jadi sabar saja, oke? There's spread guide, angel divine power like God. Ngerasa sama saya may ghost can speak the truth. Tell me about the people who watch this video energy right now, your current energy right now. Lagi suka sama seseorang, atau ada seseorang yang suka sama kamu, lagi kesemsem, ada yang falling in love karena fisik, karena penampilan. Di sini ada the Eight of Cups, kemampuan untuk meninggalkan sesuatu di masa lalu, and then emotional koneksi. Koneksi secara emosional. Di sini juga ada yang kamu punya perasaan yang cukup dalam sama seseorang yang baru kamu sadarin, atau akhirnya ada seseorang yang merasakan sesuatu sama kamu gitu. Cuman kalau dari The Moon sendiri, ini kan ngomongin soal illusion. Ada yang terjebak sama sebuah ilusi, ada juga terjebak sama sebuah perbedaan. But di sini ada energi Gemini, ada energi Pisces, ada energi Scorpio, ada energi Cancer. Cuman yang aku lihat di sini adalah perpaduan energi pilihan juga, opsi. Jadi di sini kamu juga ada beberapa opsi dalam percintaan. Cuman kalau dari Eight of Cups sendiri, ini ada perubahan dari mental kamu sendiri. Jadi kamu jadi sekarang lebih tegaan untuk mengambil sebuah keputusan. Aku melihatnya ada yang suka banget sama kamu, atau kayak istilahnya interest banget sama kamu, tapi kamu tertarik sama orang lain. Ada juga yang seperti itu. Cuman aku melihat yang jelas kamu akan berhubungan sama seseorang, atau saat ini sedang berhubungan sama seseorang, atau sedang fokus sama seseorang yang memang mempunyai perbedaan. Jadi energinya, kalau aku lihat di sini ada yang termanipulasi keadaan juga. Termanipulasi perasaan sendiri atau perasaan yang diberikan. Cuman kalau dari yang aku lihat, penuh dengan pertanyaan gitu, karena ada opsi, ada kebingungan, jadi kamu pasti ada banyak pertanyaan. Oke, di sini ada juga yang merasakan anxious atau cemas, ada yang bisa dibilang ini kayak ke arah galau ya, tapi kalau aku lihat di sini lebih kayak kecemas tentang sesuatu hal, karena illusion itu biasanya, atau ilusi itu menyebabkan kita tuh kebingungan kan. Ada orang yang kalau misalnya memang sudah dewasa atau sudah berada di titik tengah, dia balance semua, itu dia bakalan biasa aja sama ilusi. Kalau misalnya belum balance, di situ ada anxious, anxiety, cemas, gelisah. Di situ ada yang mengalami sebuah kegelisahan. So aku bakalan lihat tentang energi orang tersebut, siapapun yang kamu pikirkan. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power like God Nurses, tell me about their person energy right now. The people that they think about. Oke, di sini ada energinya Scorpio, energi Capricorn, and then energi Aries. Lalu juga ada energinya Aquarius. Let's see. Same like you, dia juga punya opsi. Jadi it's all about option di sini ya. Kebingungan karena opsi. Cuman kalau dia ada sour moment, ada sesuatu hal yang mengejutkan dalam hidupnya dia. Semua egonya dia runtuh, semua persepsinya dia runtuh, semua ideologi atau pola pikirnya dia runtuh. Dan di sini ada sebuah informasi yang diterima, dan ini cukup mengagetkan untuk dirinya. Ada destruction, entah ini
entah ini bisa spiritual awakening untuk orang-orang yang berjalan di perjalanan spiritual, atau memang memilih untuk menjalani kehidupan spiritual, atau memang ini keadaan dimana dia tahu sesuatu and then duar gitu. Ambyar, ini kartu ambyar, dimana you have anxious, kamu anxiety, kamu cemas. Kalau dia lebih seperti wah kacau, ambruk gitu. Cuman kalau dia lebih pintar untuk oke, apa yang di masa lalu ya di masa lalu, aku memulai sesuatu yang baru. Di sini ada new beginning. So about energi di sini elemennya lebih seperti emotional connection antara kalian berdua. Cuman kalau di dia, emotional connectionnya juga ini mengejutkan secara logika juga. Mungkin ini bisa vice versa ya. Ada yang memang tidak sesuai sama ekspektasi, atau dia tidak sesuai sama ekspektasi kamu, atau sebaliknya seperti itu, akhirnya mengejutkan. Cuman yang namanya the tower itu sesuatu hal yang datangnya tiba-tiba. Perasaan yang datangnya tiba-tiba, atau passion yang datangnya tiba-tiba. There's a sudden awareness di sini. Cuman aku ngelihatnya the fool, kamu juga bisa dealing sama seseorang yang lumayan childish ya. Yang namanya the fool itu energi orang yang tidak terlalu memikirkan tentang konsekuensi di depannya. Jadi ada sedikit naivety. Cuman dari Six of Pentacles sendiri, orangnya generous, cuman di sini lagi banyak memberikan perhatian, bukan hanya ke kamu aja. Oke, aku lihat di sini punya kedewasaan ya, di area kamu ada kedewasaan untuk bisa memahami apa koneksi ini. Kalau dia mengejutkan, cuman lebih seperti di bawah fun aja lah, di bawah santai aja gitu. So aku bakalan lihat perasaannya dia, oke? Perasaan dia yang terdalam seperti apa? There's great guide, angel of power, like God. Tell me about this person. Deeper feelings toward you. The person feelings toward you. Kewalahan. Kagum. Oke. King of Pentacles. Perasaan terdalamnya seperti apa? Perasaan dia yang terdalam kalau aku lihat kewalahan ya sama perasaannya sendiri. Jadi ini campur aduk macam-macam. Dia suka apa yang dia lihat, tapi dia juga tahu kalau misalnya dia tidak bisa terlalu terfokus sama kamu, karena di sini ada pekerjaan yang involve, dimana dia harus memfokuskan dirinya sama pekerjaan atau karir atau finansial. Cuman kalau aku lihat dari the Eight of Wands sendiri, nanti di sini ada sebuah komunikasi yang akan dia sampaikan ke kamu. Di sini ada area dimana kamu tuh orang yang pantas untuk dikagumin. Cuman kagumin aja bagi dia nggak cukup gitu. This person, orang ini kayak need to give you something lah. Ada Queen of Pentacles sama King of Pentacles, kemungkinan kamu bisa dealing berhubungan sama orang yang energinya Taurus, Virgo, Capricorn, atau di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Aquarius. Cuman kalau aku lihat di sini kalian berdua berada dalam keadaan dimana aduh dia mengabaikan aku, yang satu juga mikirnya seperti itu. Jadi dua-duanya saling ngerasa terabaikan gitu. Cuman dari Five of Pentacles sendiri, kalau aku ngelihatnya perasaan ya ada sedikit kecewa dari dia karena dia ngerasa terabaikan sama kamu. Terus dari The Star sendiri ada rasa kagum. Bisa dibilang dari cara kamu berpakaian, dari cara kamu terlihat, dia suka sama apa yang dia lihat. Kayak bintang kelap-kelip di langit gitu loh. Kalau ngomongin soal perasaan, dirimu tuh bagaikan orang yang bisa memberikan dia kehangatan. Jadi dia tuh ada ngarepnya sebenarnya. Kalau garis besar ya, kebingungan, berharap yang terlalu lebih juga dia tahu gitu loh. Kalau misalnya pun aku maju, ini banyak hal yang gak akan aku bisa ngasih ke kamu gitu. Cuman dari The King of Pentacles sendiri, dari Queen of Pentacles sendiri, dia ngerasa diri kamu adalah sosok orang yang bisa equal sama dia, bisa secara finansial atau karir ya. Jadi ngerasa dirinya itu kamu tuh pantas lah bersanding sama aku. Energinya seperti itu. So ada energi grounded di sini, energi yang bisa dibilang perasaannya cukup sederhana. Kalau bisa
kalau didalemin lagi ya. Cuman karena kebanyakan social expectation, kebanyakan ego, kebanyakan ini itu, jadi di situ membuat dia kebingungan. So, tell me more about this person feeling. Dia kewalahan sama nafsunya dia sendiri juga. Jadi ada perasaan. Ini bukan perasaan sih kalau nafsu. Ini lebih seperti gairah. Tell me about this person feeling toward you. This person feeling toward the people who watch this video. Kamu juga bisa dealing sama Virgo, sama Gemini, dan Aries. Oke, perasaannya sebenarnya lama-lama tumbuh ya. Cuman saat ini memang tidak terlalu signifikan tumbuhnya. Yang kayak istilahnya gini loh, kayak pohon kan tumbuhnya nggak dalam semalam aja. Ini sesuatu hal yang tumbuhnya tuh ke akar dulu. Jadi dia nggak akan notice itu. Perasaan yang dia punya dia nggak akan sadar di luarnya. Tapi itu menjalar gitu loh. Aduh, gimana ya? Kayak perasaannya tuh menjalar di dalam hati. Istilahnya dari segi affection luar, dari segi sentuhan, dari segi fisik, itu tidak terlalu signifikan kelihatannya. Tapi di dalam itu tumbuh. Ibaratkan it's like the love kayak running, apa ya bahasanya? Cintanya tuh kayak masuk ke urat-urat nadi gitu loh. Jadi itu sesuatu hal yang gak terlihat. Kalau energi The Emperor seperti itu. Cuman kalau misalnya bisa dibilang, karena ini tumbuh, untuk bisa lihat hasilnya bukan dalam waktu yang dekat. Perasaannya cukup kokoh kalau aku lihat, cukup stabil. Perkembangan maksudnya dari keadaan dia interest sama kamu, dia notice diri kamu, atau dia ngeh akan keberadaan kamu sampai itu tumbuh menjadi sayang atau menjadi cinta, itu stabil. Tapi memang bukan keadaan yang cepat. Di sini aku ngelihatnya bisa kamu memanifestasikan orang ini, atau sebaliknya dia memanifestasikan diri kamu. Di sini ada sedikit kebanggaan dari dirinya tentang dirimu. There's spirit guide, angelic one power out like cat and goddesses. I'm gonna say my ghost can speak the truth. What do I need to know more about this situation? This person feeling toward the people who watch this video. Ada finance and career, financial issue or factor in your love life right now. Ya, aku bilang ini ada faktor-faktor secara finansial atau isu-isu keuangan yang memang itu kayak membatasi gitu loh, harus difokusin dulu ke arah situ. Makanya yang aku bilang ini bisa saja dia yang ngerasa aku harus keep up nih sama kamu, aku harus bisa sepadan sama kamu secara finansial, atau sebaliknya seperti itu. Dalam arti gini, aku mesti fokusin sama finansial dulu gitu, walaupun aku punya perasaan sama kamu, atau walaupun ada sedikit percikan nih di dalam hatiku tentang dirimu, cuman aku harus punya kenyamanan finansial, makanya aku belum mampu gitu loh, istilahnya seperti itu. Cuman dari sini ini pesan untuk kedua belah pihak ya, ada faktor-faktor karir yang memang harus kamu fokusin dulu untuk bisa thriving dulu, baru nanti kamu punya sesuatu nih sama orang ini. Aku ngeliat banyak pohon soalnya. Ini jenis hubungan yang mekar, istilahnya mekar, tumbuh, gugur gitu loh. Jadi ngelewatin banyak fase. If you see di sini ini kayak spring lah. Yang sebelah sini. Ini sesuatu yang mekar. Ini sesuatu yang tumbuh. And then ini ngelewatin winter, ngelewatin dinginnya kehidupan. Ini ngelewatin fallnya. Jadi semuanya digugurin. Cuman kayak apa ya? Alam semesta tuh kayak paham, ya udah kamu stay di situ, kalian berada di dalam kehidupan kalian, berusaha terus juga bertahan. Nanti ada fasenya si keindahan itu untuk kalian berdua akan bersatu gitu loh. Cuman kalau aku lihat di sini memang se-individu masing-masing punya urusan yang harus difokusin. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, it's there, tetap di situ kok, nggak kemana-mana. Cuman harus ada banyak hal yang harus difokusin selain percintaan.
Tell me more about this person feelings. What do I need to know about the situation? Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Nanti ada sebuah kejujuran yang akan terungkap. Cuman aku ngelihatnya, kalau kamu lihat di sini nih, cowoknya tuh kayak gengsi gitu kan. Ini bisa vice versa ya, bisa ceweknya yang gengsi atau cowoknya yang gengsi, apapun ya kamu berhubungan sama energi feminin atau maskulin, aku nggak patokin gender juga. Cuman ada salah satu dari kalian yang gengsi saat memvalidasi soal perasaan gitu. Jadi kalau aku lihat dimatangin dulu kalau mengungkapkan perasaan. Ada keadaan dimana saat kamu memang bisa menyentuh hatinya, atau memang ini adalah sebuah obrolan yang deep talk, kayak obrolan yang cukup dalam, di situ kamu akan tahu soal perasaannya dia sebenarnya seperti apa, dia orangnya kayak gimana. Kadang-kadang orang melihat dia sebelah mata soalnya. Make the effort, great love is worth taking the step you gotta to take. Jadi ini worth it kok untuk kamu usahakan, worth it untuk kamu untuk gue juga. Cuman aku nggak pernah sih saranin orang-orang untuk nunggu tuh dalam arti orang-orang selalu berpatokan untuk kayak udah diem aja. Enggak, nunggu itu fasenya kamu fokus sama diri kamu sendiri, and then you make yourself happy, and then nggak usah dalam arti mengejar ya gitu. So aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu dari situasi kamu sama dia. What do you need to know about your situation? Baru nanti aku lihat tentang apa yang pengen dia sampaikan ke kamu. What do you need to know about your situation? What to know about your situation? Their situation. Ada girl talk. Time with friends, moving on, happily single, living the moment and having fun. Jangan lupa untuk bersenang-senang, bisa bersenang-senang sama temen, bisa ngobrol sama temen. Di situ akan membuka sebuah pola pikir, dimana kamu akan memahami. Karena aku ngelihatnya ini kemungkinan juga teman-teman kamu bisa kenal sama orang ini ya. Jadi kamu akan tahu tentang dirinya. Cuman yang jelas aku ngelihatnya ada kekaguman yang terpendam. Kalau dari point of view dia ya, bagi dia kamu orang yang bisa menghangatkan dia. Cuman dia gak bisa equal gitu loh, ngerti gak sih? Saat kamu bisa nih memberikan kehangatan sama dia, tapi dia tuh belum mampu untuk memberikan itu. Nanti ada sebuah, entah ini gosip, entah ini berita ya. Wih. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. There will be a union nanti. Cuman kalau aku lihat di sini lebih ke arah ke komitmen yang kalau di adat istiadat di sini kan komitmen itu kayak pertunangan dan segala macam. Tapi di sini aku ngelihatnya juga kayak partner. Kamu akan menemukan sosok partner di dirinya dia. Ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill transformation. Kalau epiphany itu bisa sesuatu yang bisa diramalkan juga, atau kamu dengar dari peramal, atau misal kamu juga baca tarot, atau misalnya menanyakan sama tarot reader, di situ juga ada jawabannya. Cuman kalau yang namanya lightning, ini dari dia udah ada sebuah pencerahan dari dianya. Aduh, tiba-tiba tahu lah tentang sesuatu hal. Terus shocking news, ada berita yang cukup mengejutkan, dan di sini ada perubahan yang sangat berubah langsung gitu loh. Jadi keadaannya langsung berubah. Lightning. What do I need to know about your situation? Ada wedding ring, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Just potensi untuk menjadi sosok orang yang bisa memberikan kamu janji suci. Ada union, clock. Need time, take time, in time, cycle, time to heal and progress. Ini konfirmasi tentang siklus yang aku bilang soal menjalani beberapa fase yang kayak pohon, nanti pohonnya akan gugur terus nanti tumbuh, gugur, tumbuh, ada yang blooming, ada yang mekar, ada yang redup dan segala macam. Itu ngalamin semuanya dari yang aku bilang this is kayak spring, sesuatu yang mekar jadi perasaan yang tumbuh, terus perasaannya tiba-tiba menghilang, terus nanti tumbuh lagi. Itu ada, kamu ngalamin siklus itu. Jadi ini bukan sesuatu yang instan. Union kamu sama dia ini bukan kayak yang love at first sight, jadinya langsung lancar gak gitu.
Ini sesuatu yang come and go sebenarnya. Ini butuh waktu, kamu butuh waktu, dia butuh waktu, ini pakai waktu. Terus juga di sini dalam siklus kehidupan kamu sekarang kemungkinan ada union, cuman ini ada waktu juga buat healing. Dan yang namanya hubungan itu butuh progress, jadi kamu nggak bisa buru-buru. So aku bakalan lihat dari apa yang pengen dia sampaikan ke kamu ya. What this person want to say to you. This person want to say. Ada I'm hurt. Aku lagi sakit, lagi berantakan, lagi kacau balau. Ada penyesalan di sini. There's remorse. Cuman aku juga memikirkan untuk sesuatu yang pengen aku raih dulu. Konflik di dalam kepala aku. I want to have happy family dan tidak memikirkan soal kekurangan uang. Dia bilang kayak gitu. Aku mau punya masa depan yang tidak harus pusing tentang finansial, jadi aku harus ngejar finansial dulu. Aku tuh kebingungan banget setelahnya. Aku bingung parah. Hurting, iya. Ada rasa sakit dan aku ngerasa terabaikan. Terus di sini juga pusing sama keadaan. Banyak hal yang aku pengen tapi aku susah ngeraihnya. Di sini juga ada konflik sendiri. Aku ngerasakan gairah ke kamu tapi secara logika aku juga bingung gitu. Dan di sini aku melihatnya ada yang pengen dia sampaikan adalah kayak gini loh. Dia mau punya happy family lah istilahnya. Dia tuh berencana untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Walaupun klise, bagi dia kebahagiaan itu juga harus berdasarkan kenyamanan finansial. Jadi kalau aku lihat yang pengen dia sampaikan itu, cuman dari itu shorts jelas-jelas ini tuh bingung gitu. Aku kalau bagi dia, kalau yang aku lihat ya, aku mengabaikan nih contoh koneksi ini atau aku mencoba mencegah sebuah koneksi ini. Cuman bagaimana kayak pusing gitu loh, bingung. Dari sini kan ada konflik yang jelas. Cuman dia juga ada penyesalan sama konflik yang kamu punya. Mungkin kamu sama dia punya konflik di masa lalu dan dia menyesalkan hal itu. Persepsi kamu tentang dirinya dia juga kayak apa ya? I want to prove you something lah istilahnya. Aku mau buktiin nih ke kamu, aku bakalan bisa gini bisa gitu. Just wait gitu. Cuman kita lihat di sini. Aku mau fokus ke karir, ke finansial. Dan aku mau berubah. Ada sebuah perubahan. Jadi sebenarnya gini, dia nggak meminta kamu buat menunggu, tapi dia meminta kamu untuk memahami keadaan. Dari sini kalau kamu sudah punya relationship sama dia, ini kalau misalnya saran aku ya, kamu fokus sama karir atau finansial dan kebahagiaan kamu, kebahagiaan sama mau having fun sama teman-teman atau mau perluas jaringan pertemanan, it's okay. Asal kamu harus bisa memperbaiki diri, jadi memperbagus energi kamu sendiri. Karena aku ngelihatnya dia lagi dalam step untuk menanjak ke arah situ. Jadi kalau aku lihat di sini, dia fokus banget nih sama tujuan hidupnya. Kamu juga harus tahu, kamu juga harus fokus seperti itu. So aku bakal langsung lihat the outcome of the situation. Ada sebuah slow connection di sini. Coba ya kita lihat the outcome of the situation. Dalam waktu dekat kamu akan tahu sesuatu tentang orang ini. Ada keadilan, ada the star, ada harapan yang akan terwujud. Kalau kamu berada dalam keadaan yang kayak di sini tuh kamu diminta untuk lebih bisa menjaga energi kamu sendiri, lebih positif, lebih bercahaya. Jadi agar keadilan yang datang ke kamu itu akan memihak diri kamu. Cuman yang namanya justice dalam waktu
Ini gak dalam waktu dekat sih ya, tapi ke depannya nanti ada balance, jadi ada keseimbangan. Cuman kalau dari The Star sendiri, balik lagi soal harapan. Nih, karena ada kartu manifestasi, memanifestasikan sesuatu hal yang positif. Keep your kepala kamu, isi kepalanya tetap positif. Terus di sini ada King of Swords, ada sebuah ambisi untuk tahu tentang segalanya. Kalau kayak gitu kamu gak akan tenang hidupnya. Jadi istilahnya kamu harus tahu porsian kamu dalam mendapatkan informasi. Cuman dari King of Swords istilahnya ini keadaan yang jelas gitu loh. Jadi gak usah terlalu terjerumus sama ilusi-ilusi, manipulasi emotion kamu. Keadaannya harus bisa tetap stabil. Saat kamu stabil, di situ kamu akan ada kebahagiaannya. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!